Halo Sobat Familia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Selamat datang lagi dalam Teknik Semesta YouTube channel bersama Gigi Niaga. Nah, kali ini kita nggak ngomongin sejarah dulu ya. Jadi saya di sini mau menunjukkan salah satu benda yang baru saya beli. Jadi kita mau unboxing ya malam ini. Jadi benda ini nanti akan membantu saya gitu dalam menelusuri benda-benda atau situs sejarah yang minim literasi gitu ya. Jadi seperti di Lombok sendiri, dekade atau masa-masa sebelum masuknya pengaruh Majapahit atau Jawa agak sulit ditemukan ya gitu ya. Jadi kita perlu satu tools baru atau alat khusus untuk menggali informasi. Cuma memang untuk menjadikan sejarah itu sebagai hipotesis perlu penelitian lebih lanjut, tapi untuk menggali atau mencari kata kunci awal itu bisa digunakan beberapa alat ya. Jadi bisa mungkin kita mencarinya dari mistis gitu ya, alam gaib, atau menggunakan sarana energi. Nah, kali ini saya membeli salah satu barang yaitu oracle gitu ya. Mungkin Sobat Pemilih sudah tahu oracle itu apa. Mungkin mirip seperti tarot juga, tapi memiliki fungsi berbeda ya, dan jumlahnya juga berbeda. Jadi saya mau tunjukkan ke Sobat Pemilih sekalian oracle yang saya beli ini ya, dari Urban Monk, ciptaan dari Citra Prima ya. Kita lihat dulu yuk. Ya, Sobat Familia, ini dia barangnya masih terbungkus rapi ya. Jadi kalau dari segi pembungkusan sangat bagus ya dari Urban Monk ini. Jadi sangat rapi dan safety ya tentunya ya. Oke, kita buka aja bungkusnya. Kita buka saja ya bungkusnya. Terbungkus rapi banget ya, agak sulit bukanya, jadi kita harus membukanya dengan lebih kuat. Iya, ini rapi banget. Kita lihat saja ada apa di dalamnya. Nah, ini ada kain satin ya. Jadi saya juga selain memesan oracle-nya, saya juga memesan kain satin. Ini sih menurut informasinya membantu kita dalam membaca atau menganalisa sebaran kartu oracle itu. Jadi temanya Urban Monk ya, dari Urban Monk Ghost Oracle, How to Handle. Oke, kita rapikan dulu ini barang-barangnya. Kita jadikan ini sebagai alas ya. Oke. Oh, di sini jadi sudah ada seperti susunan pertanyaan gitu ya. Oh ya, jadi dari sini misalnya kita menanyakan sesuatu gitu, seperti ini. Who atau what, jadi misalnya siapa atau apa permasalahannya, kemudian alasannya apa, reason, terus kenapa bisa terjadi, kemudian rahasianya apa, dan progres seperti apa, action, dan bagaimana menyeimbangkannya ya. Jadi ya sudah diramu sama Mbak Citra Prima yang menciptakan dari Ghost Oracle ini. Nah, sini ada petunjuknya juga. Jadi cara menggunakan oracle: satu, fokus pada pertanyaan, satu pertanyaan ya, dan kocok shuffling kartu. Jika dirasa intuisi mengatakan untuk berhenti shuffling, maka berhenti. Jika ada kartu yang loncat atau keluar saat shuffling, maka adalah pertanda atau clue dari pertanyaan. Shuffling tetap dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, sesuaikan tebaran mana yang akan digunakan, bisa semuanya diisi kartu jika saling terkoneksi. Kemudian yang keempat, pemilik kartu memiliki kebebasan dalam mengatur kartu mana yang akan diambil dari hasil shuffling gitu ya. Nah, oke.
Oke, seperti itu ya cara untuk menggunakan Oracle ini. Dan saya baca juga, jadi memang Ghost Oracle ini dibuat untuk koneksi gitu ya, koneksi dengan alam gaib atau alam mistis, tapi nggak juga hanya bisa digunakan untuk itu. Jadi untuk hal-hal yang lain juga bisa ya, misalnya untuk percintaan gitu ya, kemudian masalah yang sedang dihadapi atau solusi yang lain itu bisa ditanyakan dengan Oracle ini gitu ya. Tapi memang spesifiknya gitu ya, lebih jagonya atau temanya itu memang ke alam gaib ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Ada apa lagi di dalam? Ini dia kartunya ya, jadi sudah tersimpan rapi dalam kantong ini ya, kantong merah berikat putih, merah putih. Wah, Indonesia banget temanya. Kita buka dulu. Iya ya, beginilah rupanya penampakan kartunya ya. Ada jerongkong, itu plasma, jadi udah tersusun rapi ya, ada angkanya juga 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Jadi menurut informasi kartu ini ada 48 ya, benar 48 ya. Memang temanya Ghost Oracle, jadi ya gambarnya seram-seram gitu ya. Memang tadi seperti yang saya informasikan sebelumnya dari informasi dari Urban Monk sendiri, bahwa kartu ini tidak hanya bisa digunakan untuk hal-hal mistis ya, jadi hal lain juga bisa. Jadi rencananya ke depannya kartu ini akan saya gunakan dalam setiap penelusuran atau jalan-jalan kita untuk menanyakan atau menggali informasi tersembunyi dari situs sejarah yang minim literasi atau agak sulit ditemukan literaturnya ya. Seperti misalnya kasus di Desa Sapit ya, mungkin Sobat Familia bisa tonton lagi video saya sebelumnya tentang Desa Sapit, di mana di sana ditemukan sebuah prasasti, tetapi generasi sekarang ini dan para ahli belum tahu gitu tulisannya itu tulisan apa, aksara yang digunakan itu aksara apa. Jadi mungkin situ sebenarnya ada informasi penting, tapi kita belum bisa gitu membaca tulisan yang ada dalam prasasti tersebut gitu ya. Memang tidak nanti informasi yang didapatkan dari Oracle ini gamblang gitu, nggak pasti, tapi ya setidaknya kita dapat clue lah ya, dapat petunjuk yang nantinya mungkin bisa menjadikan acuan untuk mencari kata kunci berikutnya lagi. Oke ya, ini ya ada 48 kartunya, kita taruh dulu, kemudian kita bongkar yang berikutnya. Ada dupa. Oh iya, saya ingat. Jadi sebelumnya saya pernah baca-baca nih di Instagram Urban Monk. Mungkin Sobat Familia kalau mau tahu lebih jauh tentang Oracle ini bisa kunjungi Instagramnya Urban Monk. Nah di situ tuh saya dapat baca kalau ada pemilik dari Ghost Oracle ini yang curhat gitu. Jadi Ghost Oracle-nya tiba-tiba menghilang gitu ya. Jadi dari Mbak Citra Prima sendiri itu sudah meracik nih kartu ini masing-masing dengan energi si pemiliknya, jadi supaya gampang terkoneksi. Tetapi terkadang kartunya itu katanya kadang-kadang belum bisa nggak connect gitu. Jadi untuk mengkonekkannya dengan pemiliknya atau istilahnya meresmikannya gitu, kita diberikan dupa. Jadi dupa ini lalu kita bakar dan kita asapi ke kartu ini gitu sebagai tanda kalau dia sudah sampai di pemilik yang baru gitu ya, sebagai tanda sambutan gitu, welcome di gubuk baru gitu. Oke, ini tempat dupanya sudah saya siapkan supaya nanti kartu Ghost Oracle kalian nggak kabur, nggak bingung gitu, ini loh gue ada di mana gitu. Oke, ini ada 3 dupa. Mungkin cukup dibakar satu aja ya, cuma warna-warnanya berbeda. 1, 2, 3, 1 saja cukup ternyata. Oke, bakar 1 ya. Jadi memang kartu ini nggak sembarangan ya Sobat Familia, jadi
jika sobat familiar memutuskan nanti untuk membeli jenis oracle ini atau mungkin oracle lain, sah-sah saja, cuma memang nggak sembarangan untuk mainan atau untuk sekedar dimainkan gitu ya. Jadi sudah ada energi yang diramu oleh Mbak Citra Prima yang terkoneksi dengan pemiliknya. Jadi efeknya jangan dipakai sembarangan deh, digunakanlah untuk hal-hal yang benar gitu ya. Oke, ini lupanya sudah saya hidupkan, saya tancapkan dulu. Oke, jadi gitu pesannya ya. Jadi kalau sobat familiar membeli oracle ini, ketika baru sampai di rumah mau dibuka, diasapkan dulu ya. Welcome, selamat datang di pemilik baru gitu ya, supaya dia terkoneksi dengan sepemilik barunya gitu ya. Jadi bukan untuk macam-macam sih, jadi untuk menyelaraskan energi antara pemilik dengan kartunya. Oke, ini ya, kita asapi, jangan kabur-kabur ya. Nanti bantu-bantu kalau tim Family Semesta jalan-jalan ke situs-situs sejarah ya, untuk mendapatkan informasi lebih detail ya, mungkin informasi yang tersembunyi di kala itu, di masa saat itu sejarah tersebut dibangun atau dibuat gitu ya. Oke, kita cari lagi ada apa di dalamnya. Ini apa? Apa ini? Wet wipes, tisu basah. Saya belum tahu ini fungsi untuk apa. Nanti kita cari tahu. Apa ini, ada hitam-hitam. Oh, ini juga dupa ya. Jadi ini aromaterapi. Aromaterapi yang lain. Oke. Kita cari lagi apa yang ada di dalam. Oh, ada hadiah gantungan kunci ya, merchandise. Jadi Urban Monk itu setiap minggunya hanya menerbitkan gitu ya 10 kartu oracle masing-masing ya. Jadi nggak cuma ada Ghost Oracle, jadi mereka tuh punya banyak jenis oracle, ada Evolution dan apalagi banyak pokoknya. Jadi buat melihat kalau mau cari tahu oracle yang lainnya, bisa mampir ke Instagram dari Urban Monk ini ya. Jadi situ lengkap, jadi tergantung sobat familiar butuhnya yang mana, sukanya yang mana, silakan dipilih. Saya recommended ya dari segi packing, kemudian pengiriman ya. Memang kemarin sih agak terkendala di pengiriman, soalnya waktu memesan ini kebetulan dempetan dengan libur panjang waktu itu, jadi pakainya agak lama sih, tapi nggak masalah, yang penting si kartu ini sampai dengan selamat. Oke, yang ini adalah ini sabun sih sepertinya, dapat lihat-lihat di Instagram dari Urban Monk. Jadi hadiahnya banyak ya teman-teman sobat familiar. Jadi ada gantungan kunci Urban Monk, ada tisu basah, belum tahu fungsinya tisu basahnya itu apa. Kemudian ada dupa, ada 3 biji. Ingat ya, nanti kalau mau beli jangan lupa diasapi. Dan ada sabun, dan hadiahnya nih berganti-ganti tiap minggu gitu. Jadi kalau mau pesan, lihat dulu hadiahnya apa. Oke, sepertinya sudah habis, itu saja hadiah isinya di dalam sini. Ya, habis. Oke, kita singkirkan dulu bungkusnya. Nah, rencananya kartu ini akan saya gunakan untuk mencari atau menambah informasi dari situs-situs sejarah ya. Jadi prinsip kerjanya, setiap situs atau benda-benda itu sebenarnya memiliki energi atau memori ya tentang masa lalunya gitu. Nah, energi atau memori itu kita konekkan dengan kartu ini gitu. Sebenarnya simpel aja sih caranya, jadi cukup diniatkan saja ya. Seperti yang tadi kita baca tentang cara penggunaannya, cukup diniatkan atau pertanyaan gitu tentang apa yang kita mau tanya gitu, termasuk benda-benda atau situs sejarah yang kita ingin telusuri esok ya di jalan-jalan kita berikutnya.
Oke, kita coba aja ya, misalnya ya mungkin nggak di lokasinya sih ya, kita dari sini aja connect-nya, misalnya kayak Gua Jepang ya, di Gua Jepang yang kita kunjungi beberapa minggu yang lalu. Coba kita connect, misalnya maksudnya apa yang terjadi selama pembuatan atau penjajahan Jepang selama berada di Pulau Lombok kemarin ya, tepatnya di Ceruwaru. Kita kocok, jadi kocoknya bebas ya. Cukup. Jadi misalnya kita taruh what. Sebenarnya kalau tidak dengan alasan ini juga bisa sih, nggak masalah. Reason why, jadi bebas obat pemilih, bisa pakai 3 kartunya, boleh buka 4. Nah, dari yang saya baca-baca sih, dari petunjuk dari Mbak Citra Prima itu sebenarnya 1 sudah juga menggambarkan gitu ya kondisi yang kita mau tanya, tapi kalau lebih banyak lagi yang dibuka, lebih lengkap lagi informasi yang didapat gitu ya. Oke, kita coba 4 kartu saja dulu ya. What? Illusory. Apa ini illusory? Nah, jadi informasi dari Mbak Citra, jadi kita bisa membaca keterangan dari sini ya untuk mengkoneksi atau mendapatkan gambaran informasi dari apa yang kita tanyakan. Jadi semakin dipikirkan tanpa solusi yang sederhana, menciptakan banyak kemungkinan, justru menjauhkan dari akar diri banyak gangguan dari dimensi lain. Jadi nggak harus semuanya yang dibaca, bisa salah satu dari kalimat ini gitu ya. Kalau dari yang tak lihat sih di Gua Jepang mungkin lebih ke yang ini, yaitu banyak gangguan dari dimensi lain ya. Memang karena tempatnya di sana selain ini ya banyak pembunuhan gitu, juga tempatnya tua dan banyak makhluk-makhluk astral yang diam di sana ya, seperti yang dijelaskan oleh Brigo Saka saat kita main ke Gua Jepang itu. Kemudian reason, source tree. Jadi ada hal yang sulit dijelaskan namun sangat mengganggu. Jika dibiarkan berlarut akan semakin memberatkan. Lepaskan segera. Jadi memang untuk oracle ini kita harus pandai-pandai ya menganalisa kata-kata yang tersirat dari sini. Kalau Gua Jepang ada hal yang sulit terjelaskan namun sangat mengganggu. Jika dibiarkan berlarut akan semakin memberatkan. Lepaskan segera. Jadi mungkin alasannya di Gua Jepang itu mungkin ya karena berkaitan dengan kemerdekaan ya, dengan perjuangan, mungkin sempat terjadi perjuangan rakyat di sana ya untuk membebaskan diri ya. Jadi mungkin kaitannya dengan jika dibiarkan berlarut akan semakin memberatkan. Lepaskan segera. Jadi ada hubungan dengan proses perjuangan kemerdekaan waktu itu. Oke, Gua Jepang. Ubume. Ubume merupakan ikatan batin antar ibu dan anak yang seringkali terbawa ke dimensi yang berbeda. Namun energi yang mengiringi sangatlah mempengaruhi interaksi eksternal yang mengelabui. Kesedihan adalah pemicunya. Oke. Kemungkinan sih yang ini kalimat kesedihan adalah pemicunya ya. Jadi memang menimbulkan penderitaan banget mungkin sewaktu Jepang ada di sana. Why? Oke, ya benar. Yang kita tanya mengapa ya, karena ada kesedihan pemicunya ya. Jadi kenapa terjadi perjuangan, adanya penindasan ya oleh tentara-tentara Jepang sewaktu itu di Ceruwaru. Oke, kemudian kita buka lagi rahasianya. Ini mungkin kita tunggu rahasianya. Trap. Ya, benar sekali. Banyak yang terjebak dalam dimensi. Seringkali mencari pertolongan namun tak mampu, butuh sesuatu yang lebih besar untuk melepaskan. Akan datang pertolongan jika waktunya tiba. Ya, jadi banyak yang terjebak juga waktu itu dalam kondisi peperangan
yang memang kalau dilihat dari diskusi-diskusi dengan beli Kosaka sewaktu di sana, banyak yang masih terperangkap di gua Jepang, dan ada juga yang di pohon cantik itu ya, jadi pohon yang sangat unik, ada yang terperangkap juga di situ. Akan tiba pertolongan jika waktunya tiba. Ya, memang sudah ada yang menolong gitu ya. Ya, sangat membantu. Memang di sini dibutuhkan analisa yang dalam ya. Jadi sobat Amelia, kalau nanti suatu saat membeli kartu ini, membeli Oracle ini, perlu lebih detail membaca ini, mengulang-ulang, mengilhami, mengaitkannya dengan apa yang kita tanyakan, dan diambil salah satu dari kata-kata yang di sini yang berkaitan ya, dengan apa yang kita tanyakan. Oke, nah sini sebenarnya masih banyak lagi kolom-kolomnya, tapi saya rasa 4 sudah cukup. Semoga nanti ini bisa membantu ya, menambah informasi dari situs-situs sejarah yang akan kita gali, yang memiliki atau yang minim literasi, yang catatan sejarahnya itu sangat minim kayak gitu ya. Oke, kalau penilaian dari saya sih recommended ya. Kartu dari Urban Monk ini, kartunya sendiri bagusnya cukup tebal, jadi kayaknya nggak mudah terkelupas gitu ya. Bagus banget ya, premium lah kartunya. Oke, nah itu saja dulu unboxing ulasan dari Ghost Oracle dari Urban Monk. Sekian dulu ulasan atau review dari Ghost Oracle yang baru saya beli, yang nanti akan saya gunakan dalam edisi jalan-jalan ke situs sejarah ya. Tentunya situs sejarahnya yang bersifat non profan atau yang non religius ya. Kalau yang profan kita nggak pakai ini ya, biasanya catatan sejarahnya sudah lengkap kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi dalam acara jalan-jalan atau unboxing lainnya yang akan ditampilkan oleh Family Semesta YouTube channel. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya, Sadu Sadu Sadu, Salam Rahayu. Dadah.